Kita mulai pembahasan mengenai arus dan konduktor. Itu diawali dengan arus dan kerapatan arus. Seperti yang kita tahu, muatan-muatan listrik yang sebelumnya statis tersebut jika bergerak maka akan menghasilkan sebuah arus listrik. Satuannya adalah ampere, yang didefinisikan sebagai laju pergerakan muatan yang melewati satu titik acuan tertentu atau menembus sebuah bidang acuan tertentu sebesar 1 coulomb per detik. Arus listrik itu dilambangkan dengan huruf I, sehingga kita dapat menuliskannya dengan mengacu ke definisi ya, bahwa arus itu adalah muatan-muatan listrik yang bergerak, sehingga I itu sama dengan dq per dt. Arus di sini didefinisikan sebagai pergerakan muatan positif, walaupun di dalam bahan konduktor yang terjadi adalah pergerakan elektron. Lalu di dalam teori medan, pembahasan masalah umumnya dalam skala titik atau terkait kejadian di sebuah titik ketimbang skala area besar. Oleh karena itu, konsep kerapatan arus dalam satuan ampere per meter persegi dirasakan lebih bermanfaat. Kerapatan arus adalah sebuah vektor dengan simbol J. Simbolnya J ini ya. Oke. Jadi kita punya notasi baru yang kita sebut sebagai J, yang merupakan kerapatan arus. J-nya tebal karena dia vektor. Satuannya adalah ampere per meter persegi. Nah, ini adalah penurunan konsep dari kerapatan arus terhadap permukaan. Nah, seperti yang kita tahu, J atau kerapatan arus itu satuannya adalah ampere per meter persegi ya, meter persegi, sehingga dia merupakan suatu luasan. Nah, dengan demikian, kalau kita mau mencari arus parsial yang menembus sebuah permukaan parsial delta S yang tegak lurus terhadap kerapatan arus, itu adalah delta I sama dengan Jn delta S. N di sini mengindikasikan dia arahnya normal, jadi kerapatan pada arah normal. Ini kalau pada arah normal maka dia seperti ini ya. Tapi jika kerapatan arusnya tidak tegak lurus permukaan, maka delta I atau arus parsialnya itu dapat kita cari dengan perkalian titik antara kerapatan arus dikalikan titik terhadap permukaan delta S. Dengan demikian, kita dapat mencari I itu adalah integral permukaan ya, J dot ds. Nah, di sini perlu diperhatikan ds di sini adalah diferensial luas. S-nya S-nya ini ditulis bold sehingga dia merupakan vektor. Ya, jadi nanti tergantung dari luasannya itu vektornya apa gitu. Lalu kalau tadi kita mendekati kerapatan arus terhadap suatu permukaan, nah kita juga dapat mengkaitkan kerapatan arus itu dengan kecepatan kerapatan muatan volume dari suatu titik. Nah, penurunannya diawali dengan konsep seperti ini. Jadi, misal di sini ada suatu muatan volume, ya, sebuah balok ini yang memiliki muatan volume parsial delta Q. Yang bergerak sejauh delta X dalam waktu delta T. Jadi, delta Q volume parsial yang ada di suatu muatan yang ada di dalam suatu volume parsial itu dapat kita cari dengan delta Q sama dengan rho V delta V. Ya kan? Kerapatan volume, ini kan kerapatan muatan volume ya, rho V dikalikan volume tersebut, maka itu adalah muatan yang ada di dalam sini. Itu secara logika dapat dipikirkan seperti itu. Lalu permukaannya itu adalah delta S-nya di sini. Delta S-nya adalah ini ya. Nah,
jika muatan ini bergerak ke arah sumbu X positif, bergeraknya sejauh delta X dalam waktu delta T, maka dia akan bergerak seperti ini kan, dengan menembus permukaan delta X tersebut. Nah, sehingga arus yang timbul itu adalah delta I sama dengan delta Q aksen per delta T. Delta Q aksen itu adalah muatan yang bergerak itu tadi. Sehingga kita dapat mencari delta I-nya yaitu rho V delta S dikalikan delta X per delta T. Karena definisi delta Q aksen itu adalah ini, ya, sehingga dapat diperoleh persamaan ini. Nah, sehingga kita dapat mencari limit terhadap T dari delta I ini, yaitu delta I sama dengan rho V delta S Vx. Ya. Vx ini apa? Vx ini dia adalah limit terhadap T dari delta X per delta T, yaitu dia delta X per delta T adalah jarak, diferensial jarak terhadap waktu, yaitu dia kecepatan kan. Nah, di sini dinotasikan bahwa delta X per delta T itu adalah Vx. Vx ini adalah kecepatan di arah sumbu X. Atau delta I per delta S itu sama dengan rho V Vx. Ya, ditinggal kita bawa delta S-nya ke ruas kiri. Nah, di mana delta I per delta S itu adalah sama dengan kerapatan arus pada arah sumbu X, atau kita tuliskan sebagai Jx. Vx di sini tadi kan adalah kecepatan ya, adalah komponen X dari vektor kecepatan V, sehingga secara umum dapat dituliskan sebagai dalam bentuk vektor, yaitu J sama dengan rho V dikalikan dengan V. Di sini adalah kecepatan V-nya ya, vektor kecepatan. Oke, jadi kita menemukan rumusan baru jika sebelumnya itu adalah ini. Kita mencari arus jika yang diketahui adalah kerapatan arus, yaitu seperti tadi rumusnya, dan yang selanjutnya kita peroleh rumus untuk mencari mencari kerapatan arus jika yang diketahui adalah kerapatan muatan volume dan kecepatan dari muatan volume tersebut bergerak. Oke, itu tadi tentang arus dan kerapatan arus. Lalu selanjutnya ada konsep tentang kontinuitas arus. Nah, kontinuitas arus itu ada kaitannya dengan persamaan kontinuitas arus yang berkaitan dengan kekekalan muatan. Jadi prinsip kekekalan muatan itu menyatakan bahwa muatan tidak dapat diciptakan, dihancurkan, ataupun dihilangkan, ya kan? Walaupun muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama bisa serempak diadakan melalui proses pemisahan, atau muatan bisa hilang akibat proses rekombinasi. Tapi sebenarnya kan tidak hilang dan tidak diadakan ya. Kalau hanya saja dia kalau di proses rekombinasi berarti sebenarnya tidak hilang, tapi dia berubah untuk berikatan dengan muatan yang lain. Nah, persamaan kontinuitas arus untuk sembarang area yang dilingkupi permukaan tertutup itu didasarkan pada prinsip di mana arus yang menembus permukaan tertutup adalah I sama dengan ini rumus yang tadi ya dari slide sebelumnya, yaitu I sama dengan integral muatan integral permukaan tertutup S J dot ds. Aliran keluar muatan positif itu harus diimbangi oleh penurunan jumlah muatan positif atau kenaikan jumlah muatan negatif di dalam permukaan tersebut. Nah, jika muatan di dalam itu adalah QI, maka laju penurunan muatan adalah dQI per dt, dan sesuai prinsip kekekalan muatan, maka I itu sama dengan
min dqi per dt. Ini adalah laju penurunan muatan sebenarnya ya. Karena seperti yang kita tahu, kalau ada arus berarti kan ada aliran muatan ya. Nah, karena kita tadi membahas bahwa muatan yang bergerak itu adalah muatan positif di konsep mengenai arus, maka aliran keluar dari muatan positif tersebut harus diimbangi dengan penurunan jumlah muatan positif atau kenaikan jumlah muatan negatif, karena prinsip dari kekekalan muatan itu tadi. Oke, sehingga dari persamaan yang awalnya hanya seperti ini bisa ditemukan konsep laju penurunan muatan, bisa dirumuskan laju penurunan muatannya. Lalu tadi kan di rumus laju penurunan muatan itu ada tanda negatif. Ya, nah tanda negatif untuk arus pada persamaan tersebut untuk menandakan bahwa kasus tersebut arus sebagai aliran keluar karena terkait laju penurunan muatan di dalam permukaan tertutup. Nah, persamaan yang tadi itu adalah bentuk integral dari persamaan kontinuitas arus, sedangkan bentuk diferensial atau bentuk titiknya dapat diperoleh dengan mengubah integral permukaan tertutup menjadi integral volume. Tadi kan hanya ini ya rumusnya. Nah, kalau bentuk diferensialnya bagaimana? Kita dapat merubah melalui teorema divergensi sehingga diperoleh rumusan seperti itu ya. Ingat teorema divergensi itu sebenarnya terdiri atas dua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan, di mana dengan teorema divergensi kita dapat melakukan pendekatan selain dengan permukaan juga dengan pendekatan volume. Nah, diasumsikan bahwa permukaan tertutup dari permukaan tertutupnya adalah permukaan konstan, maka turunan di atas berubah menjadi turunan parsial. Sehingga diperoleh bentuk titik dari persamaan kontinuitas arus, yaitu del dot J sama dengan negatif do rho V per do T. Ini adalah divergensi ya, divergensi dari vektor J. J tadi adalah kerapatan arus. Ya, ini salah satu rumus penting di mana dapat mencari hubungan antara kerapatan muatan volume dengan kerapatan arus di sini ya. Oke, ini saya lewati ya.